Halo teman writers, seuntai tasbih Husnul Khotimah dan My Greatest Hero Afsan Nuriski. Well, kayak biasa di channel ini kita akan membahas novel-novel ya atau karya-karya prosa gitu ya. Nah, kita akan kupas semuanya untuk mempelajari struktur ceritanya, teknik menulisnya dan lain sebagainya, dan gak lupa juga pastinya kita nikmati ya jalan ceritanya, dan tentu saja itu semua untuk meningkatkan kemampuan menulis kita sebagai penulis pemula ya teman-teman. Nanti di akhir video akan kita rangkum semuanya di dalam tips and trick, jadi tonton terus sampai habis. Nah, kali ini ada yang beda dari biasanya. Hari ini kita akan sekaligus membahas dua novel, atau sebenarnya salah satunya bukan novel ya, karena kalau dari segi panjangnya yang My Greatest Hero ini sebenarnya bukan novel ya teman-teman. Ini lebih ke novela gitu. Jadi ini hanya berisi 5 bagian dan ini hanya sebanyak 30-an halaman gitu. Jadi ini termasuk novela ya. Lebih panjang dari cerpen tetapi tidak bisa dikatakan novel. Nah, satu lagi baru ini novel ya, Seuntai Tasbih. Ini karya dari Mbak Husnul Khotimah. Akan bahas langsung keduanya. Kalau dari segi covernya mungkin teman-teman bisa lihat ini warnanya senada ya, makanya aku pasangkan di sini. Tetapi ini sebenarnya genrenya sangat berbeda. Nah, kita akan melakukan komparasi atau studi komparasi lah di sini ya, kira-kira studi komparasi yang seadanya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita punya buku pertama ya, Seuntai Tasbih tadi judulnya. Nah, genrenya lebih ke religi. Nah, dituliskan oleh Mbak Husnul Khotimah dan ini terbitnya di Lovrins ya teman-teman. Nah, kalau My Greatest Hero ini yang menuliskan adalah Afsan Nuriski dan ini terbitnya di Yayasan Nuansa Panji Insani ya, Yayasan Nuansa Panji Insani Publishing. Nah, ini akan kita bahas satu persatu dulu ya book performance-nya. Kalau teman-teman mungkin yang sering menonton channel ini sudah nggak asing lagi dengan nama penerbit ini. Jadi kalau untuk book performance-nya itu pasti sudah tahu lah ya secara garis besarnya. Nah, di sini kalau misalnya secara spesifikasinya lagi untuk Seuntai Tasbih, covernya seperti ini ya, jadi dia nuansanya gelap gitu kayak malam dan ada ilustrasi dari 2 orang gitu ya, yang satu memegang tasbih ya di bawah pohon. Dan ini menurut aku walaupun dia desainnya simple tetapi nyambung gitu dengan isinya. Nah, satu lagi My Greatest Hero ini juga memiliki warna yang sama tetapi nuansanya sangat berbeda ya. Kalau tadi nuansa yang memegang tasbih gitu ya kan. Nah, kalau ini nuansanya lebih ke misteri-misteri gitu. Nah, kalau masalah nyambung tidak dengan isinya, tentu saja ini ada nyambung-nyambungnya karena memang settingnya itu di hutan gitu ya. Settingnya banyak mengambil setting di hutan gitu. Nah, ini genrenya lebih ke fantasi gitu ya, fantasi aksi. Seuntai Tasbih ini layoutingnya menurut aku ya biasa saja ya, seperti terbitan Lovrins yang lainnya gitu ya, cukup menarik dan simple aja seperti ini. Aku suka dengan layout yang simple, rapi gitu kan, dan enak dibaca itu. Nah, kalau misalnya dari penerbit Yayasan Nuansa Panji Insani ini bisa dikatakan lumayan lah ya, layoutingnya juga bagus, jenis kertasnya juga bagus ya, sama seperti Lovrins, nggak jauh beda nih untuk kualitas kertasnya. Mungkin karena memang ya isinya sedikit ya, ini bentuknya novela jadi ini memang tipis ya. Tampilannya tidak seperti novel yang biasa kita lihat ya, ini karena mungkin novela dia. Kalau misalnya teman-teman ingin menambah referensi penerbit indie, teman-teman bisa cek Lovrins Publishing, juga bisa cek Yayasan Nuansa Panji Insani Publishing. Nanti aku kasih alamat media sosialnya dua-dua ya di description box. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin diskusi atau ingin menambah pertemanan atau circle orang-orang yang ada di dalam dunia yang sama, dunia menulis, nanti bisa langsung aja ke media sosialnya Mbak Husnul Khotimah atau ke media sosialnya Mas Afsan Nuriski yang aku nanti letakkan di description box ya. Nah, kedua penulis ini adalah teman writers juga, memang sering hadir dalam diskusi-diskusi kita di channel ini ya teman-teman. Dan ini kayaknya dua-dua merupakan debut ya, karya perdana. Oke, keren sekali sudah berani mengeluarkan debutnya ya teman-teman. Bisa diikuti nih jejak dari Mbak Husnul Khotimah dan Mas Afsan Nuriski. Sekarang kita bahas dulu sinopsisnya ya teman-teman. Seuntai Tasbih ini adalah kisah perjalanan seorang pemuda bernama Hafiz untuk mencari adiknya ya, bernama Alia. Jadi si Hafiz ini adalah seorang santri di sebuah pesantren gitu. Jadi pemicunya kenapa dia kemudian mencari adiknya yang sudah terpisah lama ya. Jadi kondisinya adalah awalnya itu dia ini ayah ibunya berpisah, jadi adiknya ini dibawa ayahnya gitu lah ya. Dan kemudian dia tinggal di pesantren sejak umur 12 tahun kalau nggak salah, dan dia tidak pernah kembali lagi ke kampungnya. Ibunya saja dalam waktu-waktu tertentu
menjenguk si Hafiz ini di pesantren gitu. Nah tapi kemudian ibunya meninggal dunia, dia terpaksa pulang ke desanya ya. Padahal awalnya dia nggak pingin pulang kampung, udahlah aku mendoakan ibuku saja dari pesantren ini. Tapi dia nggak tenang, dia kemudian pulang ke rumah lahirnya di kampung. Dia di situ melihat fotonya bersama Alia. Dan kemudian dia ke pusara ibunya berjanji untuk mencari Alia, adiknya, sampai dapat gitu ya. Nah bagaimana perjuangan mencari Alia, apakah ketemu nanti sama Alia gitu kan? Nah bisa langsung aja nanti dibaca Seuntai Tasbih ya. Sama dengan My Greatest Hero karya dari Mas Arsan ini juga temanya tentang pencarian ya. Bedanya tadi kalau di Seuntai Tasbih yang dicari adalah adiknya, ini juga bagian dari keluarganya. Jadi karakter kita di sini bernama David Leonardo, dia itu mencari ayah ibunya. Jadi ini kan kisah fantasi, ada si David ini dihukum ibunya gitu, dia diasingkan ke sebuah gunung gitu kan, di sana dia bertapa atau bersemedi selama 3 tahun ya untuk menghabiskan sisa hukumannya gitu. Nah kemudian dia pulang ke desanya, tapi kemudian desanya itu sudah hancur luluh lantak, kemudian dia nggak tahu di mana keberadaan ayah dan ibunya. So ini adalah kisah perjalanan David Leonardo, David apa tadi? Ya betul, David Leonardo untuk mencari ayah dan ibunya. Nanti di perjalanan dia akan ketemu seorang gadis bernama Elizabeth yang memang orang tuanya sudah nggak ada, dia sebatang kara, orang tuanya telah dihabisi oleh iblis. Jadi di sini antagonisnya adalah iblis-iblis gitu ya. Jadi nanti dia ketemu sama Elizabeth ini akan langsung jatuh cinta kepadanya, nanti akan ngikuti dia kemanapun berada gitu kan. Nah sama seperti pertanyaan di Seuntai Tasbih ini, apakah David Leonardo akan bertemu dengan ayah dan ibunya kembali, ataukah ternyata ayah dan ibunya itu sama nasibnya dengan ayah ibu Elizabeth ya? Kita nggak tahu. Cara cari taunya tentu saja langsung baca My Greatest Hero ya kan. Perbedaan plot antara Seuntai Tasbih dan juga My Greatest Hero itu adalah dari alurnya ya. Kalau misalnya Seuntai Tasbih ini alurnya maju memang, tapi kemudian ada flashbacknya ketika menceritakan backstory gitu. Tetapi backstory yang di flashback ini mungkin karena nggak ada semacam pertanda gitu ya bahwasanya ini akan flashback gitu, atau semacam keterangan waktu lah minimal, atau sebuah kondisi di mana diberitahu bahwa karakternya itu sedang ingat masa lalu. Nah di sini banyak sekali bagian-bagian yang kita nggak tahu nih, tiba-tiba sudah pindah setting, tiba-tiba sudah pindah scene gitu ya. Nah itu mungkin salah satu yang bisa diperbaiki lagi. Kemudian di My Greatest Hero ini alurnya sederhana, traditional plot yang maju aja. Jadi mula-mulanya itu langsung dibuka dengan David yang sedang menghabiskan masa hukumannya. Nah mungkin untuk koreksi di My Greatest Hero, kita nggak perlu ya menjabarkan karakter. Misalnya David Leonardo adalah seorang pemuda yang gini-gini dalam satu paragraf kayak yang kalau kita jumpai di Wattpad itu ya kan. Semua karakternya dirinci dari awal gitu kan. Nah sebaiknya kalau di novel sih langsung aja masuk ke dalam ininya ya, ke dalam scene atau ke dalam adegan. Nah disitulah baru kita bisa memperkenalkan karakternya atau snapshot dari karakter kita ya kan, langsung aja memperkenalkannya di dalam narasi atau melalui dialog gitu. Tapi kelebihan dari Greatest Hero ini tadi karena dia traditional plot, dia perpindahan settingnya itu tahu kita ini sudah berada di mana, ini di sini gitu ya, dan itu jelas. Tapi kalau misalnya di Seuntai Tasbih ini tadi tiba-tiba udah di masjid, di kereta api, di desa, di mana gitu, itu yang kita perpindahannya gitu kurang smooth ya, itu bisa dismoothkan lagi itu. Nah kemudian untuk masalah kelonggaran plot, nah di sini kalau misalnya di dalam Seuntai Tasbih itu plotnya lumayan padat ya, untaian atau rangkaian antara cerita satu ya, elemen cerita yang satu dan cerita yang lainnya itu berhubungan gitu ya, jelas plotnya. Tapi kalau di My Greatest Hero ada sedikit kelonggaran plot yang mesti dipadatkan lagi. Jadi kalau My Greatest Hero ini mungkin karena dia ini bentuknya sedikit gini ya, novela, ini sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Ini bisa dijadikan kayak sinopsis cerita gitu ya, yang kemudian bisa dikembangkan lagi dengan teknik showing. Nah ini kebanyakan menggunakan telling ya. Sebenarnya sama teknik yang digunakan di Seuntai Tasbih juga kebanyakan telling ya. Jadi kedua novel ini persamaannya adalah kebanyakan menggunakan telling. Dan aku sarankan sih kita banyakkan lagi yang namanya showing ya teman-teman. Langsung masuk aja ke tata bahasa karena ini yang paling menjadi spotlight utama di dalam kedua novel kita kali ini ya. Jadi sama-sama memang kita harus lebih banyak lagi meningkatkan ya, sebagai penulis pemula ya, ini nggak apa-apa, ini debut yang sudah sangat
sangat keren sekali, berani untuk menuliskan ya teman-teman. Nah, ini tamparan nih bagi teman-teman yang nggak menyelesaikan karyanya ya kan. Selesaikan aja, tapi kemudian nanti kita bisa belajar dari situ ya teman-teman. Nah, ini kalau untuk tata bahasanya kita banyak belajar lagi ya. Jadi kita harus banyak belajar self editing. Nah, yang aku spotlight di sini yang pertama mungkin dalam merangkai kalimat yang efektif ya teman-teman. Kita ingat aja dulu bagaimana dulu kita belajar bahasa Indonesia ya. Kalimat-kalimat yang sederhana itu SPOK ya teman-teman, atau nanti ada kalimat majemuk bertingkat dan lain-lain. Tapi yang paling penting kita harus tahu dasarnya dulu kan. SPOK itu aja dulu kita pegang. Nanti kalau kemudian kita mau ramu, kita rangkai gimana-gimana, itu bolak-balik, mau dijadikan bertingkat, mau dijadikan mau diisi dengan majas-majas, itu terserah ya kan. Yang penting kita dasarnya udah tahu, wadahnya itu kita sudah tahu. Kemudian yang kedua, aku sarankan untuk banyak belajar mengenai huruf kapital ya teman-teman. Nah, setidaknya kalau kita jadi penulis minimal kita tahulah kalau awal dari kalimat tuh harus huruf besar, awal dari dialog yang dalam tanda kutip juga harus huruf besar ya teman-teman. Udah gitu apalagi nama orang itu walaupun di tengah itu juga harus huruf besar gitu. Jadi yang dasar seperti itu minimal kita sebagai penulis harus tahu lah ya teman-teman. Habis itu kita juga harus mempelajari bagaimana cara menuliskan dialog gitu ya. Jadi kayak mana, apakah harus nanti antara tanda kutip itu apakah harus ada spasinya gitu. Kalau misalnya dilanjut dengan dialog teks bagaimana gitu ya, apakah huruf besar setelahnya. Nah, itu teman-teman harus lebih banyak lagi belajar, karena kalau untuk materinya banyak sekali sudah tersebar di internet ya teman-teman, atau kalau lagi memang sedang sekolah bisa ditanya sama gurunya gitu kan. Nah, itu harus belajar lebih banyak lagi. Begitu, yang paling penting ada lagi puebi dasar lah ya yang harus kita diketahui penulis, yaitu membedakan di. Nah, di ini fungsinya ada dua teman-teman. Satu, dia sebagai awalan dalam sebagai awalan kata kerja kalimat pasif ya kan, dan satu lagi dia sebagai kata depan atau preposisi untuk menunjukkan tempat ya kan teman-teman. Nah, itu penulisannya beda ya kan. Kalau dia sebagai imbuhan kalimat pasif ya kan, misalnya ditarik, dimakan, ditampar, nah itu harus digabungkan penulisannya. Tetapi kalau misalnya dia untuk tempat, misalnya di sini, di sana, di Medan, di Jakarta, nah itu harus dipisah. Nah, itu adalah hal-hal mendasar yang harus kita ketahui dalam tata bahasa sebagai penulis pemula ya teman-teman. Semoga ini berguna bagi teman-teman yang memang betul-betul dari awal baru mulai nulis ya teman-teman. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita selanjutnya. Pernah nih di dalam sebuah video aku ada teman writers yang bilang bahwasannya kalau nulis itu kita nggak usah peduli puebi lah, yang penting kontennya, nggak perlu kita nggak perlu kita patuh terhadap pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, nggak perlu kita taat kali puebi, katanya kayak gitu ya. Nah, tapi kalau menurut aku puebi itu adalah semacam peraturan ya, peraturan kita bersama. Jadi ibarat kata kalau kita nulis ini, nah keluar kita terbitkan sebuah buku atau karya baik secara fisik ataupun elektronik, ataupun kita menulis di platform atau di media sosial, itu kan kita ibarat kata kita sudah masuk nih ke lalu lintas umum. Nah, kalau kita sudah masuk ke lalu lintas umum, itu kita harus taatlah sama peraturan lalu lintasnya kan. Nah, PUBI ini adalah peraturan lalu lintas dari bahasa dan yang kita pakai, yaitu bahasa Indonesia. Beda lagi kalau kita menggunakan bahasa Inggris, tentu saja kita harus taat kepada struktur bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau misalnya untuk konsumsi sendiri nggak apa-apa, nggak sesuai PUBI, atau untuk tulisan status-status biasa untuk hiburan nggak masalah. Tapi kalau kita sudah mulai serius nulis dan pingin dibaca orang banyak karya kita, ya sebaiknya kita mengikuti peraturan yang sudah berlaku ya teman-teman. Setidaknya kita melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita sekarang akan membahas karakter building ya dari kedua novel ini. Memang cerita yang memang sederhana untuk kita untuk kita cerna gitu, jadi nggak terlalu rumit-rumit kali. Tapi kalau kita ingin membuat great story atau cerita yang luar biasa, itu sebaiknya karakter itu kita tambahkan dengan ironic elemennya, sangat bertolak belakang dengan si karakter ini tadi ya teman-teman, sehingga kita bisa menciptakan karakter yang kuat luar biasa. Untuk ide cerita sih aku sangat apresiasi sekali dalam Suuntai Tasbih ini. Memang ini kisah religi gitu ya, seorang abang mencari adiknya, tetapi kemudian nanti dia ketemu dengan anak Pak Kiai gitu ya, dan dia akan bingung memilih antara
anak Pak Kiai dengan gadis desa ya, sahabatnya yang sepupunya gitulah, kerahan sepupunya yang ada di kampungnya. Nah itu teman-teman, kalau kita sering membaca, banyak membaca, kita akan ketahui bahwasannya ide yang seperti itu sudah banyak ya dipakai. Nah makanya bagaimana caranya supaya itu tetap unik menjadi tulisan kita? Tentu saja kita improve gaya bahasa kita, plot kita gitu ya. Jadi ide boleh sama, tetapi cara merangkainya atau cara perspektif kita yang berbeda itu yang membuat ide yang sama bisa menjadi berbeda ya teman-teman. Nah kalau di My Greatest Hero ini tadi luar biasa, imajinasinya cukup baik. Nah ini hanya perlu dikembangkan lagi gitu ya, dengan teknik showing tadi atau kedetailan yang lebih keren lagi ya kan. Oke, sebagai gambaran bagi teman-teman gimana sih sebenarnya isi Seuntai Tasbih dan My Greatest Hero ini tadi, aku akan bacakan sedikit mulai dari yang Seuntai Tasbih ya teman-teman. Part 1, kembali pulang. Di dalam gerbong kereta, pria itu menoleh ke arah jendela, membayangkan wajah ibu yang akan menyambut ia pulang setelah tiba di rumah. Tergambar dengan jelas saat ia mengingat ibu menjenguknya ke pesantren sebulan yang lalu. Kala itu wajahnya nampak bersinar, tampak ya, melebihi mentari pagi. Tubuhnya terlihat sehat dan kakinya masih mampu berpijak dengan kuat. Hari itu matahari kian meninggi. Hafiz tengah berkumpul dengan teman-temannya di asrama. Setelah selesai mengikuti kajian di masjid pesantren, mereka bersiap untuk menunggu datangnya azan zuhur. Hafiz, aku pinjamlah dulu catatan kau, kata Umar yang kental dengan nada medannya. Loh, kamu ngapain aja dari tadi waktu Abi baca kitab, sambil menyerahkan sebuah kitab yang baru saja dikaji. Aku ketiduran, jawab Umar dengan polosnya. Nah, di sini ada beberapa yang kita bisa koreksi, yaitu misalnya penulisan dialog gitu ya. Dan itu tadi antara di gerbong kereta dan kembali ke pesantren itu kayak nggak ada tanda-tandanya seperti yang aku katakan tadi ya teman-teman. Nah, itu bisa jadi perhatian kita kalau misalnya nanti kita mencoba menuliskan sebuah novel. Oke, aku akan bacakan satu lagi dari My Greatest Hero episode 1. Nah, judulnya pengenalan tokoh utama. Nah, ini sebenarnya kita pakai aja judul yang lebih menggambarkan dari scene-nya gitu ya, nggak usah. Kita tahu bahwasanya episode pertama itu pasti pengenalan tokoh utama. Nah, ini yang aku bilang tidak perlu dilakukan ya. David Leonardo adalah seorang pria yang jangkung, nggak usah. Atau Elizabeth adalah seorang putri, nggak usah. Kita langsung aja masuk. Kalau memang ada prolog, kita masuk ke prolog. Jadi ini ada prolognya teman-teman. Di sebuah gunung Alkens yang indah, hiduplah seorang pahlawan yang sangatlah hebat, dan dia sangat kuat dan sangat hebat. Tak ada yang bisa mengalahkannya, sekalipun setelah ini beliau sedang di hutan untuk bersemedi di hutan dan sedang menyendiri di hutan. Gak ada titiknya teman-teman, jadi saya harus baca terus. Karena disuruh ayah ibunya untuk menyendiri karena dihukum melakukan kesalahan besar, dan kini tubuh David diselimuti cahaya keemasan. Cahaya itu mengitari tubuh David dengan David Dean, merupakan pancaran energi, tanda dari kemampuan puncak yang ia miliki saat itu. Setelah selesai mengatur nafas dan mengatur ulang cakra-cakra tubuhnya untuk menyembunyikan pancaran energi yang meluap-luap itu, David beranjak dari batu suci tempatnya duduk bertapa selama 3 tahun. Oke ya, teman-teman, ketika kita menuliskan sebuah kalimat gitu ya, sebaiknya dipotong-potong aja gitu. Jadi kalimat-kalimat sederhana. Jadi jangan satu paragraf itu semua satu kalimat sehingga titiknya tadi mana, karena bacanya bisa ngos-ngosan ya teman-teman. Jadi itu adalah teknik-teknik yang sebaiknya kita banyak pelajari lagi ya. Sekarang kita masuk ke tips and trick. 1. Pelajari betul-betul mengenai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sebagai penulis pemula jangan lupa kita belajar banyak-banyak mengenai self editingnya, sehingga apalagi kalau kita memutuskan untuk menerbitkan karya kita di indie publishing yang biasanya ada yang tidak menyediakan editor ya teman-teman. Jadi mereka nggak menyediakan editor karena memang termasuk dari harga paketnya tidak menyediakan editor, maka yang menjadi editor novel kita ya adalah diri sendiri dengan cara melakukan self editing. Nah, self editing ini tentu saja harus kita pelajari dasar-dasarnya teman-teman. Nah, sekarang ini banyak sekali kelas-kelas yang ada untuk self editing. Makanya ketika kita menulis sebaiknya kita lingkari pertemanan kita dengan orang-orang yang dengan satu passion ya, sehingga kita juga bisa mendapatkan secara cepat info-info mengenai kelas-kelas menulis gitu ya, kelas-kelas self editing terutama, dan juga kita bisa melatih kemampuan menulis kita bersama-sama. Yang kedua, kuatkan karakter kita ya kan, dan dengan memberikan ironic element itu tadi ya kan, elemen yang sangat bertolak belakang dengan kondisi sebenarnya dari karakter kita.
Kemudian yang ketiga, kita buat plot yang menarik ya, dengan cara mempelajari banyak tuh structure plot yang sudah beredar ya kan, bisa kita pelajari. Yang keempat, tentu saja jangan pernah berhenti menulis ya kan, terus berlatih. Walaupun kita misalnya mendapatkan masukan-masukan atau kritik-kritik dari orang-orang sekitar kita, anggap saja itu sebagai ya dukungan untuk kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, atau untuk bisa menuliskan karya yang lebih baik lagi teman-teman ya. Pokoknya jangan pernah menyerah, dan aku sangat angkat topi, head off ya untuk Mbak Nur Husnul Khotimah dan juga untuk Mas Afsan Nurizky. Jadi kalau teman-teman ingin menyukai cerita religi, bisa langsung pesan seuntai tasbih ke penulisnya atau ke penerbitnya. Kalau misalnya menyukai kisah-kisah fantasi gitu ya, melawan iblis, pertarungan dan lain sebagainya, itu bisa pesan My Greatest Hero sama penulisnya atau juga sama penerbitnya. Semua alamat media sosial penulis dan penerbitnya sudah aku letakkan di description box. So, aku ingin berterima kasih banyak nih kepada Mbak Husnul Khotimah, keren sekali, dan juga Mas Afsan Nurizky, keren sekali. Kedua penulis ini telah berani ya menerbitkan karya debutnya, dan harus diikuti nih sama kawan-kawan pemula lain yang masih ragu untuk menuliskan karya-karya yang ada di kepalanya ya, untuk menuliskan imajinasi keren yang ada di kepalanya. Berani aja dulu, kemudian nanti kita bisa belajar untuk memperbaiki kalau misalnya kita punya kesalahan-kesalahan di dalam karya yang sebelumnya. Mohon maaf jika di dalam review ini ada kesalahan. Juga ingin berterima kasih banyak nih sama teman writers yang udah mau nonton video ini sampai habis. Sehat selalu teman-teman, see you.